Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Regina Mereva Marita dengan NIM akhir 067. Di video kali ini, saya akan melakukan tutorial pembuatan laporan keuangan dalam bidang jasa, khususnya di Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertama, yaitu pada lembar pertama nih, diisi dulu seperti menu utama, yaitu kemudian daftar akun, kemudian dituliskan neraca awal, dan lain-lain, customer dan supplier, kemudian jurnal umum, dan lain-lain, seperti itu. Nah, pada lembar pertama, yaitu menu utama sendiri, kita akan membuat template tampilan terlebih dahulu. Nah, untuk template-nya yaitu buat garis tepi berwarna orange ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada bagian ini kita bisa atur untuk lebarnya, seperti di bagian B ataupun L, ini kan kecil ya teman-teman, beda-beda dengan lainnya. Kita bisa samakan yaitu dengan cara klik di bagian home, terus kemudian pilih format, pilih ke lebar kolom. Nah, untuk lebar kolomnya kita bisa ketikkan nomor 3 atau sesuai opsional sih teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Kemudian kalau misalkan udah, kita pilih oke. Seperti itu. Lalu untuk bagian atas, jika sudah seperti format seperti ini ya teman-teman, sudah dituliskan dari mulai ini, daftar akun mulai sampai dengan neraca saldo setelah penutupan, kita bisa mulai dengan menuliskan judul seperti perusahaan jasa teman-teman masing-masing, bisnis saya tuliskan perusahaan Bengkel Barokah, kemudian alamatnya Jalan Resapan Abadi nomor 20 Jakarta. Nah, kemudian untuk bulannya sendiri teman-teman, nah, untuk bulannya teman-teman bisa menggunakan klik di bagian data, kemudian pilih data validation. Nah, untuk data validasi ini teman-teman jangan lupa pilih bagian daftar. Nah, ini dituliskan seluruh dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian klik oke. Nah, nanti otomatis akan seperti ini, akan muncul icon seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa milih kalian mau transaksi pada bagian mana saja, bulan apa. Nah, ini saya pilih bulan Juni karena transaksi pada bulan Juni. Kemudian untuk tahunnya kita tulis manual. Nah, untuk setelah kita menuliskan daftar akun neraca awal seperti ini, sebelumnya itu warnanya bukan biru-biru teman-teman. Warnanya itu masih biasa seperti ini. Coba ya, saya hapus hyperlink. Nah, kita perlu menghiperlinkkan karena agar mempermudah kita dalam, misalnya nih, ini kan banyak banget untuk lembarnya nanti. Nah, kita bisa mengeklik seperti contoh jam penutupan di akhir. Nah, nanti kita bisa mengeklik di bagian sini. Tapi jurnal penutup, nah, nanti otomatis ke bagian sheet jurnal penutup seperti itu. Nah, contohnya kita klik di bagian kanan, kemudian klik hyperlink atau link. Nah, kita bisa pilih referensi sel ini. Nanti kita pilih menu daftar akun seperti itu. Karena kan ketika kita milihnya daftar akun ya. Nah, oke. Nah, ini akan bermancar warna biru dan ada underline-nya. Nah, kita jika klik ini kita langsung otomatis masuk ke bagian lembar daftar akun seperti itu. Nah, ini kita mulai itu sampai dengan kita akhiri sampai dengan kita uji berulang kali sampai dengan neraca saldo setelah penutupan gitu. Jika sudah kita membuat menu utama, kita lanjut ke daftar akun. Nah, di daftar akun sendiri agar kita mempermudah untuk next preview menu utama, nanti kan kita bakal banyak ya teman-teman lembarnya. Nah, biar mempermudah kita buatlah sebuah shape seperti ini, menu utama, preview, dan next. Nah, untuk cara pembuatannya gimana? Sebenarnya mudah teman-teman. Kita hanya bagian insert, kita di bagian shape. Nah, kita pilih nih. Untuk bentuknya terserah ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Seperti ini menu utama, contoh. Kita pilih saja, misal nih, menu utama. Nah, kita klik di menu, kita tuliskan menu utama. Nah, kemudian kan ini belum bisa kalau di kita masih seperti ini. Kita di klik kanan, kemudian pilih di bagian hyperlink atau tautan. Nah, kita pilih menu utama. Kita referensi selnya klik di bagian menu utama. Oke, seperti itu. Nah, nanti otomatis jika kita klik ke bagian menu utama lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita cuma berulang aja. Untuk preview sama next itu sama. Kalau preview sendiri itu nanti kita kliknya di bagian nah, ini itu bukan ke bagian apa namanya, lain-lain seperti kayak sebelum lembar sebelum daftar akun. Nah, menu utama berarti kita next menu utama, oke, seperti itu. Nah, untuk next-nya sendiri kita contohnya itu di bagian kalau misalkan, di next itu setelah daftar akun itu apa, custom dan supplier, kita klik aja supplier, terus oke, seperti itu. Nah, untuk, kita kembali ke sini ya teman-teman, ke tabel ini. Nah, jangan lupa kita, tampilan seperti ini ya, kita buat template seperti ini terlebih dahulu. Jangan lupa habis itu dikasih judul dan juga daftar akun, ditulis manual, kemudian untuk nomor akunnya sendiri kita tulis manual ya teman-teman, kita tulis manual sesuai dengan nomor akun yang teman-teman butuhkan. Kemudian untuk nama akunnya kita juga tulis manual. Seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah ke daftar akunnya sendiri, kita bisa next ke bagian customer dan supplier. Nah, untuk customer dan juga supplier ini untuk mempermudahkan teman-teman, pasti kan ada ya teman-teman membeli sebuah barang itu secara kredit yang akan masuk ke daftar hutang, masuk ke daftar hutang ini kalian dari di toko mana saja dan juga untuk piutang ini biasanya kan ada kita customer yang di mana dia
membeli diri kita menggunakan metode cara kredit seperti itu. Nah, ini bisa digunakan. Nah, untuk template-nya seperti ini ya teman-teman, kita bisa tuliskan kode customer. Nah, untuk kode customer ini nanti teman-teman bisa mengisikan opsional teman-teman ini saya menggunakan C01. Nah, ini bisa boleh C berapa terserah dengan teman-teman, saya dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian untuk daftar supply-nya juga sama. Kita jangan lupa menggunakan kode supplier seperti itu. Kita juga menggunakan total ya. Untuk totalnya sendiri itu ada auto sum ataupun menggunakan seperti ini sum. Nah, setelah kita membuat daftar customer dan daftar piutang, kita next membuat neraca awal. Nah, untuk neraca awal sendiri yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita jangan lupa membuat tabel seperti ini dengan judul perusahaan teman-teman sendiri, kemudian keterangan ini bagian jurnal apa, dan juga untuk periode sendiri menggunakan rumus seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jika sudah, jangan lupa membuat kolom akun, nama akun, debit card, dan juga saldo awal. Nah, untuk nomor akunnya sendiri, jadi menggunakan copy paste link seperti itu dari daftar menu akun. Untuk bagian nama akun, kita bisa menggunakan paste link juga seperti itu daftar akun C39. Nah, untuk debitnya sendiri, kita menggunakan tulis manual karena ini kan neraca saldo atau neraca awal teman-teman, yaitu atau eh, bisa menggunakan apa namanya saldo dari saldo akhir di bulan sebelumnya. Kalau ini Juni berarti saldo akhir di bulan Mei seperti itu bisa digunakan sebagai neraca awal di bulan periode selanjutnya atau periode Juni. Nah teman-teman kalau misalkan udah diisi, nah kita jangan lupa membuat sebuah total. Totalnya ini seperti biasa bisa auto sum atau sama dengan sum seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat sebuah neraca awal, kita bisa di next membuat sebuah jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum sendiri, jangan lupa ya teman-teman buat template sendiri juga periodenya atau periodenya ini seperti ini ya. Oke, nah kalau misalkan sudah, teman-teman bisa membuat kemudian nomor bukti, kode keterangan, keterangan, dan lain-lain. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tanggalnya sendiri bisa ditulis secara manual. Untuk tanggal berapanya, kita itunya, nah bisa ditulis secara manual. Kemudian nomor bukti. Nah, nomor bukti itu sesuai dengan itu teman-teman. Kalau BKM, nomor bukti BKM itu bukti kas, masuk, seperti kalau penerimaan itu BKM, kalau pengeluaran itu BKK, kalau misalkan ada faktur itu ya berarti F, kemudian faktur dari customer berapa, seperti itu. Nah, pokoknya ini untuk mencatat transaksi teman-teman setiap harinya gitu. Untuk teman-teman mengeluarkan uang berapa atau ada penerimaan berapa, seperti itu. Nah, kemudian di bagian di akhir nanti akan ada penyesuaian. Penyesuaiannya serah dengan teman-teman, mungkin ada gaji yang belum dibayar atau mungkin ada penyusutan dan lain-lain. Ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah kita membuat sebuah buku besar, mohon maaf, membuat jurnal umum, kita next bisa membuat sebuah buku besar seperti itu. Nah, untuk buku besarnya sendiri, kita bisa membuat template seperti ini ya, membuat template seperti ini dengan judul apa perusahaannya teman-teman, kemudian apa keterangannya apa seperti contohnya buku besar dan juga untuk periodenya menggunakan rumus seperti ini. Nah, jangan lupa di sini juga dituliskan kode akun, nama akun, saldo awal dan juga saldo akhir. Nah, untuk kode akunnya sendiri mempunyai di data validation ya teman-teman, rumusnya yaitu klik bagian data, kemudian klik bagian data validation, validasi data. Nah, ini nanti ya jangan lupa dipilih list ya teman-teman atau daftar. Nah, ini teman-teman di sini tuliskan semua nomor akun yang kalian gunakan di daftar akun seperti itu. Kalau misalkan udah kita klik oke. Nah, untuk nanti ini nanti akan otomatis ya teman-teman kalau misalkan kita oh ya, bagian nama akunnya sendiri kita bisa menggunakan rumus follow up seperti ini. Nah, jika kita mengeklik data misalnya nih kita ingin mengganti di bagian kas seperti itu. Nah, ini nanti akan berubah dengan sendirinya seperti itu. Sudah kita apa namanya? Sudah kita format dari ininya masih apa rumus tadi seperti ini untuk rumus dari saldo awalnya seperti ini if or left kemudian saldo akhirnya seperti ini sampai dengan 50. Nah, untuk tanggalnya sendiri ini untuk baris pertama teman-teman mengisikan rumus berbeda dengan baris kedua. Hanya untuk baris pertama untuk tanggal ini kita tulis manual, saldo awal kita tulis manual, kemudian di bagian debit kita tulis seperti ini ya teman-teman. Untuk rumusnya, grafiknya juga dan juga di bagian saldonya juga seperti ini. 10. Nah, untuk baris kedua atau baris ke-15 dari tabel tersebut. Nah, ini nanti bisa ditulis tanggalnya sendiri, ada rumusnya sendiri, transaksi atau buktinya di transaksi sendiri, uraian transaksi kita bisa menggunakan rumus seperti ini, akan langsung terkonversi di jurnal umum. Nah, dari debitnya seperti ini, kreditnya seperti ini, saldonya seperti ini, nanti tinggal teman-teman drag ke bawah. Seperti itu contoh untuk ini sendiri. Untuk bagian ini ya teman-teman, kita bisa drag ke bawah, nanti otomatis akan menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa teman-teman dikasih sebuah total, yaitu seperti auto sum untuk per kolomnya masing-masing, misal debit, kredit, dan juga saldo. Nah, kita next di bagian buku besar pembantu
piutang, untuk buku besar pembantu piutang sendiri, ini nanti seperti ini, kita membuat template dahulu ya teman-teman, seperti yang saya contohkan, untuk kode customer, kita menggunakan data validation, berapa customer yang kita tulis tadi di bagian customer dan juga supplier. Kita masuk ke bagian data, kemudian klik ke, data validation, kalau misalkan sudah, kita pilih ke daftar atau list. Nah, ini sumbernya seperti ini, kalau misalkan udah, teman-teman bisa memilihkan lebih dari C2 ya teman-teman, terserah teman-teman berapa pelanggan atau berapa customer teman-teman yang membayar secara kredit, seperti itu. Nah, klik, kemudian kita pilih oke, nah kita pilih. Seperti ini juga sama, untuk nama customer-nya juga ada rumusnya masing-masing, bisa pakai follow up dan juga untuk kode akunnya sendiri, memakai 1102 karena ini merupakan kode piutang, seperti itu, piutang usaha. Nah, kalau misalkan udah, kita nanti satu akhirnya seperti H35 ya teman-teman. Nah, untuk bagian baris pertama, bagian tabel atau di baris 16, ini nanti teman-teman tanggalnya ditulis manual, bukti transaksinya jangan dikosongin terlebih dahulu. Kemudian saldo awal nanti debitnya seperti ini pakai follow up, referensinya pakai dikosongin dulu dan juga saldonya pakai F16. Nah, untuk baris ke-17 atau baris kedua dari tabel, nanti untuk tabel tanggalnya ditulis rumus seperti ini, bukti transaksinya terus seperti ini, urian transaksi seperti ini, debitnya seperti ini yaitu if and, terus kemudian kreditnya dengan rumus seperti ini dan juga saldonya. Ini nanti bisa di-drag ke bawah dan akan menghasilkan sebuah transaksi seperti itu per harinya. Nah, untuk jangan lupa juga per ininya nanti dituliskan totalnya dari mulai dibikin kolom debit, kredit, dan nggak usah menggunakan kolom debit karena nanti untuk saldo akhirnya akan masuk langsung ke bagian sini, seperti itu. Nah, untuk lanjut BBU, sebenarnya untuk BBU ini juga sama ya teman sistemnya dengan BBP, kita tulis dulu formatnya seperti ini, kemudian tulis kode supplier, nama supplier, kode akun, dan juga saldo akhir. Nah, untuk kode suppliernya sendiri teman-teman menyesuaikan supplier teman-teman yang tulis di bagian member customer atau supplier. Nah, ini masuk juga ke bagian data validation, data validasi data. Nah, ini nanti teman-teman pilih daftar, nah ini masukkan seperti itu, kita pilih oke. Nah, ini nanti bisa menyesuaikan ya teman-teman. Untuk baris pertama jangan lupa, ini juga nanti berbeda. Untuk rumusnya ditulis manual dulu untuk baris pertama dari tanggal atau di baris 16 tulis manual. Nah, untuk debitnya dikosongin karena utang itu akun masuk pertama kali itu di bagian kredit seperti itu. Nah, ini bisa pakai follow up, saldonya seperti ini. Nah, untuk di bagian kolom kedua kita menuliskan rumus seperti ini ya. Ini nanti bisa di-drag ke bawah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan jangan lupa dikasih bagian total atau sum seperti itu. Di bagian debit maupun kreditnya. Oke, kita bisa di next ya. Nggak bikin neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri kita memakai template seperti ini ya, teman-teman sebelumnya harus memakai template seperti ini dulu, kemudian di bagian cek saldo. Nah, untuk cek saldo ini bagian apa? Untuk mengetahui saldo dari kan neraca saldo kan kita harus imbang ya dari debit sama kredit. Nah, untuk rumusnya seperti ini teman-teman akan mengetahui rumusnya ini apakah dari transaksi teman-teman itu seimbang balance atau tidak seperti itu. Nah, untuk ini jangan lupa diisikan terlebih dahulu formatnya, namanya perusahaan teman-teman, neraca saldo juga periodenya juga sudah seperti ini, ada rumusnya sendiri. Kemudian kode akunnya sendiri kita bisa pakai hyperlink ya, mohon maaf, bisa pakai paste link seperti itu. Ini, nah bisa di-drag ke bawah, paste link nanti dari daftar akun. Nah, untuk nama akunnya kita bisa memakai rumus value up seperti itu. Nah, untuk debitnya seperti ini bisa di-drag ke bawah nanti. Kemudian untuk kreditnya juga bisa di-drag ke bawah seperti itu. Drag ke bawahnya gampang ya teman-teman, tinggal ini udah menuliskan menuliskan rumusnya kita tinggal drag ke bawah. Nah, jangan lupa nanti di akhir juga menggunakan ini total dari kolom debit maupun kolom kredit seperti itu. Oke, kita bisa next ke bagian jurnal penyesuaian. Kita kosongin karena sudah melakukan penyesuaian di jurnal umum. Nah, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah ada penyesuaian, kita perlu mengadakan sebuah neraca saldo. Untuk formatnya seperti ini ya teman-teman. Kita memakai cek saldo, saldo seimbang, dan lain-lain. Nanti sudah saya bilang kalau misalkan saldo seimbang ini akan mengecek teman-teman apakah saldo teman-teman itu seimbang atau tidak seperti itu. Nah, untuk kode akunnya kita bisa pakai paste link dari daftar akun seperti nama akunnya. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk debitnya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Setelah itu langsung drag ke bawah dan juga kreditnya bisa menggunakan rumus seperti ini dan juga langsung ke drag ke bawah. Nah, untuk totalnya sendiri nanti ada jangan lupa bisa menggunakan auto sum atau sum sama dengan ini. Untuk total per kolomnya baik kredit maupun dari debit maupun kredit seperti itu. Nah, jadi kenapa kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian? Jadi setelah penyesuaian itu akun-akun ataupun seperti kas piutang itu berapa seperti itu. Setelah adanya penyesuaian seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita membuat laba rugi. Nah, laba rugi seperti biasa ya teman-teman. Formatnya seperti ini, bengkel barokah, laporan laba rugi, dan juga untuk periodenya. Kita menggunakan rumus seperti ini, seperti yang di lembar-lembar sebelumnya. Nah, untuk pendapatan sendiri kita tulis manual terlebih dahulu. Nah, untuk pendapatan kita bisa menggunakan data validasi ya teman-teman. Kita menggunakan data, kemudian klik di sini data validasi data. Kita tulis semua nomor akun yang kita gunakan pada setiap transaksi. Seperti ini. Nah, kemudian total pendapatan ini nanti tulis menggunakan follow up ya teman-teman untuk nama akunnya. Kemudian untuk nominalnya juga menggunakan if seperti itu. Untuk rumus if seperti ini. Nah, setelah sudah akan otomatis ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pendapatan jasa ini teman-teman lebih dari itu, bisa setelah ini nanti teman-teman copy di bagian bawahnya, teman-teman pilih nomor akun berapa dan juga nanti tinggal di-drag ke bawah seperti itu. Nah, setelah itu jika udah kita jangan lupa masukkan total pendapatan bersih. Untuk pendapatan sendiri kita sum ya teman-teman bagian pendapatan atau nominal jasanya.
Nah, untuk beban-bebannya juga sama, kita menggunakan data validasi seperti ini, ada kayak gininya. Nah, kita tinggal pilih, kemudian bagian nama akunnya kita bisa menggunakan follow-up, kemudian untuk nominalnya kita bisa menggunakan follow-up juga. Tinggal di-drag ke bawah, menyesuaikan. Kalau misalkan sudah, kita jangan lupa membuat sebuah total beban ataupun sum seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk setelah mengetahui adanya total pendapatan bersih dan total beban, kita menggunakan laba bersih seperti itu. Nah, laba bersihnya itu dapat dari total pendapatan bersih dikurangi total beban. Jadi, kalau jika sudah, kita bisa menggunakan laporan ekuitas. Nah, laporan ekuitas sendiri atau laporan eee, perubahan modal. Nah, ini nanti teman-teman bisa seperti ini ya. Untuk modal awalnya kita bisa tulis manual, tambah rugi, penambahan pengeluaran modal bisa tulis manual. Nah, untuk modal awalnya ini nanti bisa memilih sama dengan neraca saldo di F23, neraca saldo di F23, bentar, previous, neraca saldo F23. Nah, di sini ya teman-teman, di F23F bagian 23. Nah, modalnya di bagian sini ya teman-teman. Kemudian nanti tambahan modalnya jika misalkan ada bisa dituliskan. Kemudian untuk laba rugi periode berjalan. Nah, untuk bagian ini nanti kita bisa mendapatkan dari laporan laba rugi di bagian F34. Yang sebelumnya tadi briefnya kita bisa menggunakan neraca saldo di E24 tapi menggunakan minus karena brief itu mengurangi modal seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah menambah pengurangan modal, kita sum ya teman-teman, sum dari tambahan modal sampai dengan brief. Kalau misalkan sudah, nanti kita akan mendapatkan modal per Juni ya teman-teman. Ini di Juni. Nah, oke teman-teman. Nah, bagian sini, bagian 2030 seperti itu. Nah, kalau misalkan udah, kita next ya teman-teman, next di bagian sini. Untuk neracanya sendiri, nanti untuk laporan neraca, kita bisa menggunakan format seperti ini dulu. Kita buat neraca saldo dengan menggunakan if untuk tadi seimbang atau tidak, karena kita akan menguji pada aktiva dan juga pasif kita itu apa sama atau tidak, atau balance atau tidak seperti itu. Nah, untuk aktiva kolom ini teman-teman bisa mengisi secara manual, ini juga manual, kita lancar, pasif ini juga manual. Nah, untuk bagian sini nanti teman-teman bisa manual seperti itu, sesuai dengan akun ini, rumus seperti ini untuk nama akunnya. Nominalnya juga sama menggunakan seperti ini. Jika sudah, kita drag ke bawah, kita sesuaikan dengan akunnya. Nah, untuk aktiva lancarnya akan menggunakan sum ya teman-teman, gitu. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga berlaku untuk semuanya, untuk bagian kas aktiva lancar menggunakan seperti ini ya teman-teman rumusnya. Nah, untuk hutang lancar sendiri menggunakan seperti ini rumusnya, dan juga untuk ininya juga seperti ini rumusnya. Nah, ini juga kan berlaku di bagian modal ataupun hutang jangka panjang itu sendiri. Seperti itu. Nah, total. Nah, akan mengetahui total pasif dan juga tetap aktif. Nah, total pasif sendiri dapat dari total hutang jangka panjang juga total modal. Untuk kita sendiri itu dari aktiva lancar maupun tetap seperti itu. Kalau misalkan sudah, kita akan membuat laporan laba rugi cetak, ini nggak perlu cetak. Nah, jurnal. Bentar. Nah, yang penutupnya itu jurnal terakhir, jurnal satu setelah penutupan. Nah, biasanya itu jurnal penutupan kita buat seperti ini ya teman-teman. Cek saldo dengan ini seimbang atau tidak pakai if, judul seperti sebelumnya, seperti neraca sebelumnya dengan kode akun kita menggunakan pasteling, kemudian nama akunnya dengan menggunakan follow up, debit kreditnya dengan menggunakan seperti ini bisa di ke bawah, dan jangan lupa teman-teman menggunakan total. Jika sudah ini nanti ke bawah menggunakan total ya. Di total apakah saldo teman-teman itu seimbang atau tidak. Kalau misalkan seimbang, kita akan tetap tulis saldo seimbang, kalau misalkan tidak, saldo tidak seimbang seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman tutorial mengenai pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye. See you.